Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Misin hari ini. Bagaimana kabarmu nak hari ini? Ya, semoga kalian masih selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu Allah lindungi. Nah, jangan lupa Misin ingatkan kembali lagi kalian harus menjalankan 3M di masa pandemi itu. Ya, pandemi ini nih, pandemi apa? Pandemi corona. Apa aja 3M yang pertama? Yaitu satu, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Ya, apabila ada bertemu teman atau berkerumunan, berkumpul, kalian menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Baik, hari ini kita masuk pembelajaran 5. Temanya masih tetap tema 5, subtema 1. Apa aja yang akan kita pelajari pada pembelajaran 5 ini? Yaitu kita akan belajar tentang mendeklamasikan syair lagu. Nah, lalu kita akan menjelaskan cara membaca puisi. Selanjutnya ada apa lagi? Yaitu kita akan belajar tentang sila kedua Pancasila dan menentukan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Are you ready? Yes, we are ready. Tapi jangan lupa sebelum belajar, agar ada keberkahan ilmu, yuk kita berdoa dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Oke, yuk kita lihat bukumu pembelajaran 5. Ya, yuk kita perhatikan. Ino dan Arin selalu bekerja sama, mengerjakan tugas di rumah. Ino dan Arin juga selalu rukun dan patuh pada nasihat orang tua. Yuk sekarang kita amati gambar di bukumu. Ino dan Arin sedang menyiram tanaman. Tiba-tiba 2 ekor kupu-kupu datang. Kupu-kupu hinggap pada bunga. Sambil mengerjakan tugas, mereka bernyanyi. Nah, sekarang kita amati syair lagu berikut. Kupu-kupu, ciptaan Ibu Sud. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang mekar. Berayun-ayun pada dahan yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Bagaimana lagunya? Nah, setelah ini Misin akan berikan video lagu tentang kupu-kupu. Kalian bisa menonton sambil mempelajarinya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau
Oke, bagaimana kalian sudah mendengarkan videonya? Pasti kalian sudah bisa menyanyikannya. Kita lanjut ya. Lagu Kupu-Kupu menceritakan tentang keindahan taman di halaman rumah. Selain dinyanyikan, lirik lagu Kupu-Kupu dapat juga dibaca seperti puisi. Nah, sekarang ya, coba kamu deklamasikan lirik lagu Kupu-Kupu ya, dengan gaya dan mimik yang sesuai. Kalian bisa berlatih di rumah. Oke, selamat berlatih. Baik, yuk kita lanjut lagi. Berikut ini tata cara mendeklamasikan puisi. Nih, membaca puisi tidak sama dengan membaca buku. Membaca puisi ada aturannya. Ada 3 aturan yang harus diperhatikan dalam membaca puisi, yaitu ketepatan ekspresi wajah, gerak anggota tubuh, kejelasan pengucapan. Ekspresi wajah menunjukkan perasaan si pembawa puisi. Puisi sedih harus dibacakan dengan ekspresi sedih. Demikian pula puisi yang gembira dan marah. Gerak anggota tubuh juga penting. Gerak tubuh sesuai dengan isi puisi. Pengucapan harus jelas agar makna kata dapat dipahami. Setiap kata harus dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang kamu sudah mengerti bagaimana cara mendeklamasikan puisi. Yuk, sekarang kita baca cerita berikut. Tugas Ino dan Arin. Ino dan Arin mempunyai tugas menyiram tanaman. Ibu yang memberi tugas kepada Ino dan Arin. Ino dan Arin melaksanakan tugas dengan baik. Tugas menyiram tanaman dilakukan setiap sore. Ino dan Arin bekerja sama menyiram tanaman. Tanaman bunga tumbuh subur di halaman. Beraneka bunga tumbuh dengan warna cantik. Bunga mawar, melati, dan anggrek tampak subur. Puas hati melihatnya. Setelah kita membaca jawab bacaan yang tadi, sekarang yuk kita jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apa tugas Ino dan Arin? Apa nak tugas Ino dan Arin? Iya, menyiram tanaman. Nomor 2, siapa yang memberi tugas kepada Ino dan Arin? Siapa? Iya, betul. Ibu yang memberi tugas kepada Ino dan Arin. Nomor 3, bagaimana Ino dan Arin mengerjakan tugasnya? Bagaimana Ino dan Arin mengerjakan tugasnya? Iya, mereka bekerja sama menyiram tanaman. Nomor 4, sebutkan bunga-bunga yang tumbuh di halaman rumah Ino. Iya, bunga apa aja tadinya setelah kita baca? Iya, ada bunga mawar, melati, dan anggrek. Yang terakhir nomor 5. Mengapa Ino dan Arin puas melihat bunga-bunga? Kenapa nak? Mengapa? Iya, karena melihat tanaman bunga tumbuh subur. Nah, sekarang bagian B. Nih, Misin mau tanya nih, apa tugasmu setiap hari di rumah? Ayo, apa? Lalu pertanyaan berikutnya, apakah tugas yang kamu kerjakan termasuk sebuah pengalaman? Termasuk atau enggak? Ya, lanjutnya, apakah pengalamanmu termasuk pengalaman yang berkesan? Iya atau tidak? Nah, sekarang kamu jawab, kamu tulis di buku cetakmu ya, di tempat yang sudah disediakan. Ya, selamat mengerjakan. Kita lanjutkan lagi ya, Nak. Nah, sekarang yuk kita dengarkan Misin mau menerangkan. Ino dan Arin adalah anak yang patuh.
Mereka selalu melaksanakan nasihat orang tua. Mereka menghormati orang tua. Sikap mematuhi dan menghormati orang tua merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua mengajarkan kita untuk menghormati kedua orang tua kita. Selain menghormati orang tua, sila kedua Pancasila juga mengajarkan kita untuk menyayangi sesama, gemar menolong yang kesusahan, serta berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, jadi intinya ya, pengamalan sila kedua Pancasila yaitu apa aja? Yaitu yang pertama yaitu sikap mematuhi dan menghormati orang tua. Berarti kita mematuhi dan menghormati orang tua, berarti kita sudah mengamalkan sila kedua Pancasila. Lalu selanjutnya apa? Iya, kita menghormati kedua orang tua kita. Nah, pada sila kedua ini mengajarkan kita untuk menghormati kedua orang tua kita. Nah, berarti kalau kita sudah menghormati kedua orang tua kita, maka kita sudah mengamalkan sila kedua Pancasila. Nah, selain menghormati orang tua dan apalagi mematuhi orang tua kita, sila kedua Pancasila mengajarkan kita untuk apa? Menyayangi sesama teman, terus juga menyayangi sesama makhluk hidup. Lalu apalagi? Gemar menolong yang kesusahan. Nih, berarti ada teman kita yang kesusahan, misalnya mendapat musibah, kebanjiran, kebakaran, maka kita menolong teman kita. Berarti kita gemar menolong yang kesusahan. Lalu apalagi? Sila kedua Pancasila mengajarkan kita berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, sila kedua gambarnya apa sih? Iya, gambarnya rantai. Bunyi sila kedua itu apa ya? Siapa yang tahu? Iya, betul. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, sekarang kalian sudah tahu ya. Sila kedua Pancasila, lambang, bunyi, dan juga apa yang diajarkan dari sila kedua Pancasila. Nah, agar kamu semakin paham tentang pengamalan sila kedua, sekarang kita lihat berbagai gambarnya. Kita beri tanda centang untuk sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lalu tapi kita beri tanda silang untuk sikap yang tidak sesuai dengan sila Pancasila. Kita lihat dari gambar yang kiri atas ya. Nih, ada ayah sedang membawa barang-barang berat, tapi Ino asik menang membaca. Sikap Ino gimana? Iya, tidak sesuai, maka kita beri tanda silang. Berikutnya, ya, ini ada yang berantem, lalu teman kalian menjadi penengah yang meleraikan. Jangan berantem, teman-teman. Nih, berarti sikap dia gimana? Iya, sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lalu gambar berikutnya ada seorang anak sedang menolong nenek menyeberang. Berarti sikapnya, iya betul, sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lalu ada gambar nih, anak-anak nih di dalam kelas sedang mengejek temannya. Apakah sikapnya sesuai? Iya, tidak sesuai. Nah, berikutnya nih membantu korban bencana alam. Yaitu sesuai atau tidak? Iya, sesuai. Yang terakhir, orang sedang sholat berjamaah di masjid sesuai dengan sila Pancasila yang kedua? Tidak. Kenapa? Karena sholat berjamaah di masjid merupakan pengamalan sila pertama. Ya, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Berarti tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila, tapi sesuainya dengan sila pertama. Baik, kalian Miss rasa sudah pintar dan paham materi ini.
Sekarang kita lanjut belajar kita dengan mencari tahu arti kata-kata berikut ini. Nah, hilir mudik artinya apa hilir mudik? Iya, artinya ke sana kemari, bolak-balik atau mondar-mandir. Ya, itu hilir mudik. Kalau lemah artinya apa lemah? Lemah artinya tidak kuat, tidak bertenaga. Oke, mekar. Mekar artinya apa? Iya, berkembang atau menjadi terbuka. Tuh mekar. Berayun-ayun artinya apa ya? Berayun-ayun artinya gerakan ke depan dan ke belakang. Itu berayun-ayun. Terakhir, lelah. Lelah artinya apa? Artinya penat, letih, lesu. Ya, silakan kalian tulis di buku cetak kalian. Baik, yuk sekarang kalian boleh menulis. Menulis apa? Menulis tentang, nih pertanyaannya. Sudahkah kamu mengamalkan sila kedua Pancasila pada hari ini? Nah, kalau sudah, tuliskan pengalamanmu mengamalkan sila kedua Pancasila. Silakan kalian tulis di tempat yang sudah disediakan di buku cetak kalian. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Yuk kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Misin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.